Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berlada Badan Kakak King Kong. Kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Setelah kembali ke paviliun, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyebar ke seluruh dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Dengan nama yang sederhana, pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah gurun kuno cukup berbahaya, bahayanya hanya ada karena tidak cukup daya pikat. Kali ini, daya pikat pohon kuno bodhisattva adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karenanya, yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Do Usheng mewakili level puncak di seluruh benua. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat yang menerkam api, tidak satupun dari mereka akan ragu-ragu sedikit pun. Jelas, kemunculan pohon kuno bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di seluruh Central Plains mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan kamar terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan dengan jujur mulai melihat api teratai setan yang memurnikan dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai setan yang memurnikan kecuali dia mencapai kelas Do Usheng. Kalau begitu, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, pohon kuno bodhisattva yang akan muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Do Usheng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati bodhisattva. Jika tidak mungkin untuk maju tepat waktu. Waktu adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari setelah memikirkan tentang pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Xiao Yan mungkin telah berlatih 3 tahun di dalam makam surgawi, tetapi jika dia tidak memperoleh warisan leluhurnya, Xiao Xuan, mungkin tidak mungkin untuk mencapai levelnya saat ini dan orang akan merasa lebih sulit untuk berlatih nanti. Tahap kelas Do Uzun. Dia saat ini hanya di puncak bintang Do Uzun 8. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk menerobos ke kelas Do Usheng. Dengan banyak langkah ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang sangat hebat dan memiliki banyak bantuan pil obat, tidak mungkin baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini 10 kali atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah tanah air kuno dan mendapatkan hati bodhisattva. Hanya dengan hati bodhisattva kekuatannya akan melambung dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Do Usheng. Jika tidak, ketika api lotus pemurnian iblis muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiao Yan tidak bisa menahan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hati bodhisattva. Selain itu, pohon kuno bodhisattva dengan jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Akan ada juga beberapa seperti Tian Hizi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi dengan berlatih keterampilan Dou kelas tinggi. Itu adalah niat Xiao Yan untuk berlatih, badan kaca King Kong, yang baru saja dia dapatkan selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Dou kelas Tian dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa.
Jika dia berhasil mempraktikkannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah Wasteland ini. Aroma kayu cendana bertahan di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan duduk di atas ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan gulungan emas tua muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Pedang Kakak King Kong. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Keterampilan Dou kelas Tian ini tidak merepotkan seperti telapak penciptaan surga agung. Seseorang bisa saja menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itu adalah niat elit Dou Sheng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melewati hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan seperti air banjir. The King Kong Glass Body, level rendah Dou skill kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan. Ketika seseorang menguasai Dou skill ini sepenuhnya, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Ukuran tubuh mereka menjadi 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Kepalan seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasi Dou skill ini. Ini adalah keterampilan Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode Dou skill ini, dia tanpa sadar menghela nafas kekaguman. Itu memang keterampilan Dou yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit Dou Sheng. Xiao Yan saat ini bisa dianggap memiliki mata yang sangat pemilih. Keterampilan Dou yang telah dia latih termasuk beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Begitu seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya dengan pengecualian beberapa yang unik. Untuk berlatih, badan kaca King Kong, ini, seseorang perlu menggabungkan Dou Qi seseorang dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode yang unik. Keterampilan Dou keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan dengan berbagai harta karun alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tidak terkalahkan, itu setidaknya mampu menahan persyaratan keras yang dibutuhkan untuk berlatih, badan kaca King Kong. Xiao Yan menghembuskan napas melalui mulutnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut badan kaca King Kong, ini sesuai dengan metode yang terekam di gulungan. Retake and Retak. Segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiao Yan telah menjadi 2 kali lipat ukurannya. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Selain itu, kulit aslinya yang pucat telah diwarnai dengan warna keemasan gelap. Tubuh Xiao Yan membengkak menjadi 2 kali ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan perlahan meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah kembali ke keadaan sebelumnya. Grog. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah cerah dimuntahkan, membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak setelah mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa mempraktikkan badan kaca King Kong, ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali ukurannya, apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran ada persyaratan yang begitu keras untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka pecah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak bisa berkata-kata. Jia Jiong Jiong menggela nafas. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu mempraktikkannya. Tidak mungkin untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar.
Jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan bisa benar-benar melepaskan kekuatan badan kaca King Kong, tapi dia harus terus membengkak tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini. Mempraktikkan dou skill ini adalah sejenis penyiksaan. Xiao Yan dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar diludahi berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat dia terus memuntahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring aliran waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiao Yan sedang melakukan retret. Selama setengah bulan ini, Central Plains mengalami kekacauan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk pergi ke dekat wilayah Wasteland kuno, tetapi pasukan utama tidak bergerak karena mereka menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Setelah pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul, itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh Central Plains bisa merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini barulah faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke daratan pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi Central Plains. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan tersebar di kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikiran mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya pecah di Central Plains saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.